Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang sedang disibukkan dengan aktivitasnya di pagi hari. Sang ayah bernama Charles, sang ibu bernama Dee, dan anaknya bernama Amy yang diketahui tengah menderita penyakit diabetes yang parah. Tak lama, Charles pun berangkat bekerja dengan menaiki sebuah kereta. Namun karena terburu-buru, ternyata dia lupa membawa tiket sekaligus uangnya. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang berbaik hati yang mau membayarkan tiket Charles. Charles yang merasa tak enak lantas menghampiri wanita itu dan berkata bahwa besok dia akan menggantinya. Singkat waktu, keesokan harinya mereka pun kembali bertemu. Di sini mereka berkenalan dan diketahui bahwa wanita ini bernama Lucinda. Di sepanjang perjalanan mereka pun berbincang-bincang banyak hal. Saat itu mereka pun saling mengetahui bahwa masing-masing dari mereka sudah mempunyai pasangan. Bahkan mereka pun saling memperlihatkan foto anak mereka. Saat berada di kantor, Charles pun mulai kepo dan mencari informasi tentang Lucinda. Dan sesuai pengakuannya, ternyata benar bahwa Lucinda bekerja di sebuah perusahaan besar. Lantas Charles pun langsung menelponnya untuk janjian makan siang bersama. Saat makan siang, mereka pun kembali berbincang-bincang lebih dalam. Di sana Charles pun mulai bertanya-tanya tentang profesi suami Lucinda. Dan saat itu Lucinda pun mengatakan bahwa suaminya merupakan pengusaha. Namun saking sibuknya, dia dan suaminya jarang sekali bertemu. Sejak saat itu mereka semakin sering bertemu dan sudah semakin dekat satu sama lain. Hingga pada suatu hari Charles pun menelpon istrinya dan berbohong bahwa dia mendapat pekerjaan tambahan di kantornya dan kemungkinan akan pulang terlambat. Begitupun dengan Lucinda yang menelpon suaminya. Namun pada kenyataannya, saat itu Charles dan Lucinda pergi ke sebuah bar. Di sana Charles mulai berani memacok bibir Lucinda dan hal itu tidak ditolak sama sekali oleh Lucinda. Namun sesaat kemudian tiba-tiba datang seorang pria mabuk dan mulai menggoda Lucinda. Dan yang lebih parah, pria itu menyebut Lucinda dengan sebutan pelacur. Mendengar itu sontak saja Charles pun murka dan langsung menghajar pria itu, lalu segera mengajak Lucinda pergi dari sana. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah hotel yang dipilih oleh Lucinda. Tentunya di sana mereka akan melepaskan hasrat yang sudah menggebu-gebu. Setibanya di hotel, Charles pun segera memesan satu kamar dan tanpa membuang waktu, setibanya di kamar mereka pun langsung melakukan pemanasan. Namun tiba-tiba tanpa mereka duga datanglah seorang perampok ke kamar mereka karena saat itu Charles tidak mengunci pintu kamar tersebut. Di sana si perampok menggasak semua uang dan barang-barang berharga milik Lucinda dan Charles. Dan di saat itu pula si perampok pun mengetahui bahwa mereka itu bukan pasangan suami istri melainkan pasangan perselingkuhan. Tak cukup sampai di situ. Karena melihat kemolekan tubuh Lucinda, si perampok pun berhasrat untuk memperkaos Lucinda dan dia pun mulai memegang-megang Lucinda di depan Charles. Lalu saat si perampok lengah, Charles pun berusaha melawan dengan mendorong perampok itu. Namun apa daya, ternyata si perampok lebih kuat dan berhasil membuat Charles tak sadarkan diri. Dan setelah itu si perampok pun langsung memperkaos Lucinda. Sesaat kemudian Charles pun tersadar dan melihat Lucinda sedang ngahuleng karena kehormatannya telah direnggut si perampok. Di sana Charles pun meminta maaf karena dia tidak bisa melindunginya. Lalu saat Charles berniat menelpon polisi, Lucinda langsung melarangnya. Karena jika mereka melapor otomatis polisi akan bertanya status mereka dan tentunya perselingkuhan mereka pun akan terbongkar. Mendengar itu Charles pun tersadar karena dia sendiri pun tidak mau hal itu diketahui istrinya. Setelah itu mereka pun keluar dari hotel. Lucinda pun pergi dan memutuskan untuk menyudahi perselingkuhan itu.
Lantas Charles langsung berangkat ke kantor dengan kondisi wajah yang babak belur. Saat di kantor, bos Charles pun bertanya apa yang telah terjadi pada dirinya. Di sana Charles mengatakan bahwa dirinya ditodong seseorang dan setelah itu dia pun dihajar. Mendengar itu, si bos pun merasa kasihan dan menyuruh Charlie untuk pulang dan beristirahat. Lalu setibanya di rumah, Charles pun mengatakan hal yang sama pada istrinya. Hingga beberapa saat kemudian, hal yang tak diduga pun terjadi. Saat itu Charles mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Dan setelah diangkat, ternyata itu adalah orang yang merampok dia dan Lucinda. Bersamaan dengan itu, istri Charles pun mengangkat telepon lain yang ada di rumah itu karena telepon mereka berhubungan satu sama lain. Mengetahui itu, Charles pun menyuruh sang istri untuk menutup teleponnya karena itu hanya urusan bisnis. Lalu di sana si perampok pun mulai memeras Charles dengan meminta uang sebesar $20.000 sebagai uang tutup mulut atas perselingkuhannya dengan Lucinda. Mendengar itu, Charles yang tak ingin istrinya tahu pun dengan terpaksa menuruti permintaan perampok itu. Thank you, Charlie. Keesokan harinya Charles menemui Lucinda di tempat kerjanya. Dia pun menceritakan tentang pemerasan yang dilakukan si perampok yang ternyata Lucinda pun mengalami hal yang sama. Lalu Charles mengajak Lucinda untuk melapor polisi. Namun lagi-lagi Lucinda melarangnya karena dia tidak ingin suaminya tahu tentang perselingkuhannya. Di sana Lucinda pun menawarkan sejumlah uang kepada Charles untuk sedikit meringankan beban Charles. Namun dia meminta agar Charles untuk tidak menemuinya lagi. Namun karena gengsi, tentu saja Charles pun tak menerima uang tersebut. Lalu keesokan harinya, Charles pun terpaksa mengambil uang tabungannya dan menyerahkan uang tersebut kepada si perampok. Hey, you look like shit. Beberapa minggu pun berlalu. Saat akan pulang, tiba-tiba Charles kembali mendapat telepon dari si perampok yang kali ini dia meminta uang sebesar $100.000. Mendengar itu lantas Charles pun berkata bahwa dia sudah tidak mempunyai uang lagi, apalagi dengan jumlah sebanyak itu. Namun ketika melihat ponselnya, Charles tersadar. Ternyata perampok itu menelpon dari rumah Charles. Sontak saja Charles pun panik dan langsung berlari menuju ke rumahnya. Dan benar saja, setibanya di rumah Charles pun mendapati si perampok sedang berbincang dengan istrinya karena ternyata si perampok mengaku sebagai rekan kerja Charles. Lalu saat istri Charles pergi ke dapur, perampok itu pun langsung mengancam Charles. Jika tak ingin keluarganya hancur, maka Charles harus menyerahkan uang $100.000 tersebut. Karena khawatir dengan keselamatan keluarganya, dengan terpaksa Charles pun menyanggupinya. Thanks for having me. Keesokan harinya, Charles mendatangi temannya yang merupakan seorang pengacara. Dia pun menceritakan semua yang telah dia alami selama ini. Namun di sini si pengacara pun tak bisa berbuat banyak karena perampok itu datang ke rumah Charles secara baik-baik. Dan Charles tak punya bukti pemerasan tersebut. Dan jalan satu-satunya, Charles harus bisa membujuk Lucinda agar mau melapor polisi atas perampokan yang terjadi di hotel. Karena Charles tak bisa membujuk Lucinda, kemudian dia pun menceritakan semua pada teman kantornya yang merupakan mantan narapidana yang bernama Vincent. Saat itu Vincent bersedia membantu Charles untuk melenyapkan perampok itu dan dia meminta bayaran $10.000. Mendengar permintaan Vincent, tentu Charles pun menyetujuinya. Dan hingga pada suatu malam dia mengantar Vincent ke markas si perampok itu. Namun sesampainya di sana, Jesus, you gotta project strength. Chaz, my good buddy, first, scope it out. Easy motherfucker. belum juga turun si perampok tersebut sudah mengetahui kedatangan Charles dengan temannya dan akhirnya Vincent pun tewas. Hey, you for a relationship. Bingung harus berbuat apa, Charles pun memutuskan untuk membuang mobil dan jasad Vincent di sebuah sungai.
Keesokan paginya Charles yang berada di kantornya didatangi seorang polisi yang tak lain adalah paman Winston. Di sini polisi tersebut mengatakan bahwa semalam Winston telah dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai. Lalu polisi itu mulai menanyai Charles tentang keberadaannya semalam. Namun belum juga menjawab, tiba-tiba telepon Charles berdering yang setelah diangkat ternyata itu adalah si perampok yang mengatakan bahwa dia sedang menyekap Lucinda di apartemennya. Selain itu si perampok juga mengatakan jika dalam waktu 20 menit Charles tak segera memberikan uang tersebut, perampok itu tak segan akan menghabisi Lucinda juga anak dan istri Charles. Mendengar itu Charles pun terpaksa mengambil seluruh uang tabungannya yang notabene uang tersebut sudah lama ia kumpulkan untuk pengobatan sang anak. Setelah itu Charles pun segera pergi menuju apartemen yang disebutkan si perampok, tentunya untuk menyerahkan uang tersebut. Dan benar saja, setibanya di sana Charles pun mendapati Lucinda yang sedang diancam oleh komplotan perampok itu. Tanpa banyak membuang waktu, Charles pun langsung menyerahkan uangnya dan Lucinda pun selamat. Di sini Charles pun merasa sedikit lega dan menganggap masalah mereka telah berakhir. It's okay now. I paid them everything. Beberapa waktu kemudian, Charles pun berniat menemui Lucinda di kantornya. Dan setibanya di sana, dia pun menanyakan Lucinda kepada resepsionis. Dan di sini hal yang mengejutkan pun terjadi, bahwa ternyata wanita bernama Lucinda yang bekerja di kantor ini adalah wanita lain. Dan yang selama ini mengaku Lucinda kepada Charles sebenarnya bernama Jen yang merupakan karyawan biasa. Dan belum lama ini dia sudah keluar dari kantor tersebut. Lalu Charles pun mendatangi apartemen Lucinda dan lagi-lagi Charles dibuat kaget karena apartemen tersebut telah kosong. Selain itu, menurut info penjaga apartemen sebelumnya, apartemen tersebut disewa oleh seorang wanita yang tinggal bersama kekasihnya. Lalu Charles pun melihat brosur apartemen tersebut, yang di depannya terdapat gambar yang familiar di ingatan Charles, yaitu gambar seorang bocil wanita yang pernah diperlihatkan Lucinda padanya dan disebut Lucinda sebagai anaknya. Beberapa waktu kemudian, Charles mendatangi stasiun kereta untuk mencari keberadaan Lucinda. Dan benar saja di sana dia melihat Lucinda. Namun saat dia akan menghampirinya, terlihat Lucinda menemui seorang pria yang tak lain adalah si perampok. Di sini akhirnya Charles pun mengetahui bahwa selama ini dia telah menjadi korban penipuan. Mengetahui itu, Charles pun mulai mengatur rencana. Dia mengikuti dan memata-matai Lucinda yang ternyata sudah mendapat korban baru. Di sini Charles pun sudah bisa menebak bahwa Lucinda pasti akan membawa pria itu ke hotel yang sama saat dia dirampok. Maka dari itu Charles pun terlebih dulu menyewa satu kamar tepat di samping kamar tempat dirinya dirampok. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Lucinda dan korban barunya tiba di hotel tersebut. Dari kejauhan Charles pun terus melihat aksi mereka yang ternyata Lucinda dan perampok itu telah bekerja sama dengan si penjaga hotel tersebut. Saat mereka akan naik, Charles pun segera pergi ke kamar yang telah dia sewa sebelumnya. Di sana dia melihat si perampok dan temannya yang akan segera memulai aksinya. Lalu saat si perampok berada di depan pintu, Charles pun memukulnya dari belakang hingga si perampok pun pingsan. Lalu Charles pun masuk dan menodongkan pistol kepada Lucinda sembari memberitahu pria itu bahwa mereka adalah komplotan penipu. Tak lama si perampok pun tersadar dan Charles langsung memukulnya sembari meminta uangnya untuk dikembalikan. Namun tiba-tiba pria yang ketakutan ini mencoba merebut pistol dari tangan Charles yang membuat Charles hilang kendali dan Lucinda pun tertembak hingga tewas. Kemudian baku tembak pun tak terelakkan dan alhasil si perampok dan temannya pun tertembak, begitupun dengan pria ini.
Sesaat kemudian, polisi pun mulai berdatangan. Saat itu, Charles yang diam di kamar sebelahnya hanya diperiksa sebagai saksi. Di sana polisi pun menetapkan bahwa kasus ini hanya kasus perselingkuhan. Charles pun segera keluar dari hotel itu dan tidak lupa dia membawa tas yang berisi uang miliknya yang disimpan si perampok di tempat penitipan barang. Beberapa waktu kemudian, Charles pun kembali bekerja. Namun saat itu dia ketahuan menggunakan uang perusahaan sebesar $10.000. Atas dasar itu dia pun diberikan hukuman sosial untuk mengajar di sebuah penjara. Namun ketika mengajar, saat dia memeriksa tulisan para napi, dia menemukan tulisan tentang perselingkuhannya dengan Lucinda. Dan di akhir tulisan itu, Charles diarahkan untuk datang ke ruangan penyucian baju. Lantas Charles pun langsung pergi ke ruangan itu. Dan ternyata di sana terdapat si perampok yang ternyata masih hidup dan sengaja menulis tulisan itu untuk membalas dendam. Lalu si perampok pun menyerang Charles. Namun untungnya Charles berhasil melumpuhkan si perampok dengan pisaunya dan akhirnya si perampok pun tewas. Di sini Charles pun melaporkan bahwa pria itu lebih dulu menyerangnya dan dia hanya membela diri. Dan lagi-lagi Charles pun lolos dari jeratan hukum dan film pun selesai.